Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk minggu ini ya, tanggal 26 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2024. Jadi untuk akhir bulan Agustus, untuk September, Oktober, dan seterusnya ya. Yang mudah-mudahan lancar ya. Eh, Kali ini yang saya bahas khusus untuk sektor IDX Energy ya, yang potensial aja. Memang nggak semuanya saya bahas. Kalau semuanya nanti videonya panjang ya, bisa sampai lebih dari 1 jam nanti ya. Eh, saya akan bahas kurang lebih di sini 8 saham aja, lumayan cukup ya untuk sektor IDX Energy. Yang pertama saya bahas untuk saham Adaro. Adaro ini memang uptrendnya cukup kuat ya. Kalau boleh dikatakan dia di sektor energi yang paling kuat uptrendnya sejauh ini memang Adaro. Nah, kalau Anda sudah punya saham Adaro, Anda jangan lupa pasang trailing stopnya di 3.400. Artinya selama dia bertahan di atasnya 3.400, menurut saya Adaro ini masih cukup menarik, masih bisa naik lagi. Nah, kalau yang mau buy on weakness untuk Adaro, Anda bisa tunggu buy on weakness di 3.200 atau 3.000. Atau nanti di MA20-nya. MA20-nya sekarang di 3244,5 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 3250 setelah koreksi ya, kita belinya kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Untuk Adaro naik ke atas 3250 kita buy, naik lagi ke atas 3480 ya. Kalau yang nggak dikasih ya. Kalau misalnya kita buy on weakness di MA20-nya 3250 nggak dikasih, ya kita set automatic order buy high sell higher kalau mau ya. Naik ke atas 3480 kita buy-nya bertahap aja, target price berikutnya masih bisa ke 3600 dan 3800 untuk Adaro. Di Adaro ini uptrendnya cukup kuat banget, tapi yang kalau misalnya sabar menunggu, Anda bisa tunggu di 3200 atau 3000 ya. Yang paling bawah ini saya hapus saja, karena kalau terlalu bawah nanti ceritanya Anda ke bagian cuci piringnya ya, seperti itu ya. Jadi area biometris di sini ini sudah pernah saya gambarkan, saya kerja di sini 3200 sampai 3250 ya. Itu untuk Adaro. Kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau durasi rebound mantul ke atas kita baru sampai. Atau kalau mau tunggu di bawah ya 3000 sampai 2800. Ya, memang nggak mendoakan turun nggak. Cuman kalau misalnya dikasih koreksi, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas garis yang sudah saya berikan, kita baru sampai. Kalau dia berhasil naik ke atas 3200 setelah koreksi ya kita boleh buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Naik ke atas 3480 kita buy, bertambah aja target price berikutnya 3600, 3800 dan 4000 ya. Jadi setiap kelipatan 200. Untuk Adaro ini setiap kelipatan 200 lumayan rapi ya. Seperti itu ya. Kalau trading range-nya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk emiten Pegas. Pegas ini kalau kita lihat memang dia sideways dan kemarin hari Jumat ya 23 Agustus 2024 dia sudah breakout dari uh, sideways areanya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak Sunar, untuk Pegas apakah sudah aman? Jangan-jangan nanti breakout, nanti false breakout dia turun lagi. Nah, kalau bicara mengenai false breakout ya, saya pernah ditanya waktu edukasi. Nah, sebenarnya sih false breakout itu sesuatu yang kita nggak bisa hindari ya. Tapi ya biasanya kalau mau dicari sebabnya sih bisa aja. Mungkin itu ada pola yang namanya kalau kita lihat dari momentumnya, entah itu dari stokastik atau MACD ya. Oh, ada divergence Pak Sunar ya. Itu kalau mau dicari-cari sebabnya ya. Tapi kalau pengalaman saya ya kalau kita bicara mengenai breakout ya, itu kita kalau mau trading breakout ya kita boleh aja buy. Nah, perkara nanti itu apakah false breakout atau enggaknya, ya kita pasang aja trading stopnya atau stop lossnya. Kalau takut-takut ya Anda bisa tunggu buy on weakness. Ini kan sudah pernah saya gambarkan area buy on weakness-nya di sini ya. 1535. Jadi ini sudah dikasih berapa kali ya. Kalau ketinggalan turun kemudian rebound naik kita barusan buy. Nah, ini sama. Kalau misalnya untuk yang Pegas ini kalau dia misalnya terus naik terus, kalau misalnya Anda takut buy on weakness ya tunggu aja tunggu di 1640 sampai 1650. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya, menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 1690, kita buy target price berikutnya 1780 dan 1990. Jadi untuk Pegas ini uptrendnya masih bagus. Mungkin ada yang bertanya, Pak Sunar, ini apakah nanti jangan-jangan first breakout terus turun ya? Ya, memang sih kalau sebelumnya di sini satu kali gagal, ini gagal naik, ini mungkin nyentuh doang, nggak sampai nyentuh ya. Hampir mungkin boleh dikatakan ini satu kali, dua kali, tiga kali, ya 4 kali atau 5 kali di sini gagal terus ya. Nah kali ini kalau dia breakout belum pasti gagal juga balik ke bawah, belum pasti ya. Tapi belum pasti juga pasti naik terus enggak ya. Yang penting di sini tetap kita harus punya plan. Trading range-nya kan sudah saya berikan, tinggal ikutin aja. Ya, kalau mau buy silakan ya pasang stop loss-nya Anda bisa pasang bertahap 1630 dan pasang di swing low-nya di sini di 1590 untuk Pegas.
Nah, kalau dia lanjut naik ke atas, target price berikutnya 1780 dan 1990. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Cukup ya. Nah, berikutnya untuk Akra. Mungkin yang takut-takut seperti Pegas, Adaro itu kan naiknya sudah tinggi Pak Sunar. Nanti jangan-jangan saya buy ke bagian cuci piringnya istilahnya. Koreksi gimana? Ya, ini salah satunya yang menarik ya Akra. Tapi Akra ini sebenarnya masih belum buy. Saya terus terang aja sebelumnya sudah pernah buy Akra cuma gagal ya, kena stop loss ya. Saya belum buyback. Saya buybacknya tunggu nanti kalau naik ke atas 1510. Jadi kalau yang ngikutin Sunar Share Trade ya, grup trading saya, kalau dia naik ke atas 1510 kita boleh buy untuk Akra. Naik ke atas 1560 tambah lagi average up, target price berikutnya 1615 dan 1670. Jadi untuk Akra itu sistemnya banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up ya, tapi kalau turun jangan di average down. Kenapa nggak buy sekarang Pak Sunar? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih ditutup di banyak MA20-nya. Ya, memang kalau sudah terjadi mungkin ngomongnya gampang. Anda bisa pamer kemana-mana. Misalnya Anda belinya pas di sini 1390 waktu 5 Agustus ya. Ya. Anda bangga sekali pamer kemana-mana. Iya kalau naik. Coba kalau turun lagi. Anda pasti nggak mau, nggak berani share kemana-mana. Kenapa? Karena kalau ada share, pasti Anda dikatain saham yang downtrend, MA20 mengarah ke bawah, harga sahamnya jauh di atas di bawahnya MA20-nya kok Anda beli. Ya akhirnya begitulah saham beli saham downtrend ya. Ya trennya makin turun. Ya kan? Ya rebound. Ya itu kalau sudah terjadi gampang. Anda bangganya kemana-mana. Kadang-kadang beli saham itu belinya agak ke atas. Itu contohnya seperti ini ya, naik ke atas 1510 harus barusan kita buy itu untuk konfirmasi. Jadi kita maunya demand lebih besar dari supply. Memang di sini sih, wah ini menyebalkan Pak Sunar. Naik turun, naik turun, naik turun, terus ekornya panjang ya. Jadi kalau kena ikutin Pak Sunar naik ke atas 1510 ini saya buy. Pasang stop loss ini kena Pak Sunar. Ya, saya katakan kalau kita memang dinamika tradingnya sebenarnya ya, itu memang kadang-kadang satu kali, dua kali gagal. Ketiga kalinya belum tentu gagal. Ya seperti itu. Ya, kalau yang mau pasti cuan di saham itu profit terus ya. Ya cuma dua aja kalau Anda mau profit terus di saham. Yang pertama, ya Anda jualan rekomendasi saham aja. Ya. Dan bononya cuma screenshot aja ya. Itu pun mungkin bisa diedit kalau misalnya curang ya atau nakal orangnya. Ya. Anda nggak rugi kan? Jualan rekomendasi saham nggak ada ruginya. Ruginya apa? Member sudah bayar. Ya paling nggak perpanjang aja kalau misalnya dia nggak cocok dengan Anda ya. Ya seperti itu. Tapi kan Anda nggak ada lossnya ya. Dapat untungnya lagi. Jadi cuma share screen atau cuma cuap-cuap doang ya. Ya seperti itu. Itu pasti profit ya kalau di saham seperti itu. Nah, kalau trading sama investasi kan ada resikonya. Kalau jualan rekomendasi saham nggak ada. Yang kedua adalah jualan tools. Karena sebelumnya ada satu orang yang terkenal banget ya. Dia jualan tools sama seminar waktu itu harganya jutaan rupiah. Terus kemudian entah kenapa kok sekarang nggak ada namanya lagi ya seperti itu. Dengar-dengar sih ada kasus atau gimana saya nggak tahu ya. Itu akhirnya dia sebelumnya sih pernah sempat pamer di Instagramnya dia ya sampai beli rumah baru tapi setelah itu nggak lama lagi ditarik ya postingannya ditarik ya seperti itu mungkin dia takut atau gimana takut iri orang-orang atau gimana ya jadi dia jualan toolsnya itu sampai bisa bangun rumah ya seperti itu karena marketingnya luar biasa waktu itu ya dia harganya mahal terus kemudian seminarnya di mana-mana gitu ya tapi sekarang nggak tahu kemana hampir nggak dikatakan nggak ada beritanya dulu sempat juga promosi di YouTube ya di YouTube Ads itu hampir saya satu minggu itu bisa 2 kali tampil ya ads-nya seperti itu toolsnya dia ya itu dinamikanya seperti itu ya saya nggak ngelarang sih kalau misalnya bermanfaat Anda mau join ya silakan cuma saya bilang kalau di saham itu semua ada resikonya baik investasi maupun trading jadi kadang-kadang kalau loss ya jangan semangat jangan patah semangat yang penting adalah kita harus selalu punya plan ya buy-nya di mana terus stop loss-nya di mana target price-nya di mana ya maaf agak panjang ngomongnya ini kalau dia berhasil naik ke atas 1510 target price berikutnya 1560 kalau dia breakout naik ke atas target price berikutnya 1615 1670 itu untuk Akra cukup ya berikutnya PTBA PTBA ini trading range-nya sudah saya gambarkan 2640 sampai 2780 kalau dia berhasil naik ke atas 2780 untuk PTBA Anda boleh buy target price berikutnya 2930 dan 3070 mungkin yang takut ada ketinggalan Anda bisa buy PTBA ya kalau dia naik ke atas 2780 buy target price berikutnya 2930 dan 3070 jadi masih cukup menarik ini memang berusaha untuk tutup gap dari dividennya ya dividennya sebelumnya tinggi ya seperti itu nah, ya mungkin Anda bilang Pak Sunar ya dulu katanya Pak Sunar kalau mau dividen jual dulu ya ini buktinya dapat dividennya ini harganya naik ya kalau sudah jadi ngomongnya gampang ya coba kalau Anda waktu dividen Anda jual ini Anda bisa buyback lebih dari returnnya kalau dividennya dikurangi di sini ya jadi Anda dapat buybacknya
cashback-nya lebih banyak. Ya, kalau Anda bayangin di sini ya seperti itu ya. Jadi nggak pasti. Kadang-kadang memang untuk saham-saham yang emiten batubara ini yang dividen yield-nya gede, ya kan dibandingkan dengan harga sahamnya, maka setelah cum date, ya biasanya dibanting turun dalam. Ya mungkin naik, tapi naiknya ya nggak langsung, mungkin beberapa bulan ya seperti itu ya. Ya memang kadang-kadang bisa nutup gap-nya ya, Anda untung dari dividennya, tapi kadang-kadang kalau nggak nutup kayak gimana? Nah seperti itu ya. Memang sudah jadi ngomongnya gampang ya. Karena sudah terjadi itu orang-orang ya kan jadi analis semua, tinggal tunjuk-tunjuk aja ya gambarnya gitu. Nah, ini masih bagus. PTBA area buy on weakness sudah saya gambarkan. Ini 2590 ya. Ini dikasih di sini. Jadi kalau koreksi jangan langsung buy. Kadang memang kadang-kadang Pak Sunar katanya 2590 ke atas boleh buy. Ternyata kok turun lagi nih Pak Sunar ekornya di sini ya. Ya pasang aja stop loss-nya. Kalau misalnya kena stop loss, ya saya sudah pernah sebutkan sebelumnya ya. Trading kadang-kadang satu kali gagal, dua kali gagal, ketiga kalinya belum tentu gagal. Ya, kalau kita beli terus kemudian sahamnya turun, belum tentu analisa kita salah. Ya, karena kita memang nggak bisa ngatur pasar saham ya. Ya, harga di pasar saham kita nggak bisa atur. Ya, jadi belum tentu. Yang penting di sini gampang aja checklistnya. MA20-nya mengarah ke atas, candle-nya masih di atas MA20-nya. Kalau dia breakout higher high, kita boleh buy. Target price berikutnya 2930 dan 3070. Itu untuk PTBA. Ya, cukup. Berikutnya untuk TCPI. TCPI ini memang masih downtrend. Downtrendnya jangka pendeknya masih strong. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke bawah, harganya masih di banyak MA20. Ya, seperti itu ya. Tetapi untuk TCPI ini ada sideways areanya yang menarik untuk buy. Memang buy on weakness untuk TCPI ini menjengkelkan karena apa? Seringkali ekor panjang di bawah ini ya. Jadi kalau misalnya Anda buy, mungkin kalau Anda pasang stop loss-nya terlalu dekat, pasti kena stop loss-nya ya, seperti itu, kena jual. Tapi di sini yang menariknya ini sudah berapa kali ya? Coba Anda hitung ya. Satu kali, dua kali, tiga kali ya. Uh, ini nggak sampai lah 3,5 ya. Anggap aja 3 kali lah, ini nggak usah dihitung ya. Ini 4 kali. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7250 untuk TCPI, Anda boleh buy on weakness, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Ya, bertahap aja. Kalau naik setiap lipatan Rp100, Anda boleh tambah lagi average up. Target price-nya 8.000, kebanyakan dikasih. Ini sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali dikasih, 4 kali dikasih. Ya, seperti itu ya. Nah, memang sih kalau sebelumnya ini 4 kali dikasih terus, belum pasti 8.000 dikasih, enggak. Tapi kemungkinan besar bisa karena dia side miss ya. Side miss-nya seperti ini ya. Ini lumayan rapi sih side miss-nya. Jadi seperti dijaga ini area 7250 sampai 7800. Tapi buy-nya bertahap aja ya. Kalau sekarang buy masih resiko. Jadi tunggu aja naik ke atas 7250. Kok nggak langsung buy Pak Sunar ya? Kata kuncinya itu tadi tunggu konfirmasi ya. Jangan langsung sikat aja ya. Ya, kita tunggu aja, tenang aja. Ya. Berikutnya ITMG. ITMG masih bagus, uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya, walaupun terakhir ekornya panjang ke atas, bodinya kecil. Tapi kalau kita lihat di sini yang mau buy, Anda bisa buy kalau dia naik lagi ke atas 26850, kita buy. Atau yang sudah punya tambah lagi average up boleh. Buy on weakness sudah saya gambarkan di 26200 atau 25275. Itu untuk ITMG. Jadi kalau turun jangan langsung buy, kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy ya, seperti itu ya. Nah, untuk ITMG ini masih ada peluang untuk ke 27400 dan 28500. Jadi peluang kenaikannya masih cukup menarik. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bumi. Bumi menarik juga. MA200-nya sudah dipotong ke atas ya. Ini memang jauh dari MA20-nya. Apakah mungkin nanti testing MA20-nya Pak Sunar turun lagi? Ya, kalau Anda takut, Anda tunggu aja buy on weakness di 3 area di sini yang saya gambarkan ya. 82, 86, dan 89. Itu yang mau buy on weakness. Artinya 89 sampai 90 dah, 92 lah. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Jadi ada 3 area. Anda tunggu aja yang di mana terserah Anda siap-siap pasang. Nanti kalau begitu dia naik kita tinggal nyalakan aja atau kita tinggal on kan ya. Begitu. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 97 yang belum punya kalau mau tambah lagi yang belum punya kalau mau buy boleh buy. Kalau yang sudah punya kalau mau average up boleh ya. Kalau dia naik ke atas 97, target price berikutnya 103 dan 111. Apakah boleh langsung buy Pak Sunar? Boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau turun jangan di average down ya. Seperti itu ya. Kenapa Pak Sunar jangan average down? Ya biasakan jangan average down. Karena kalau average down itu dalam arti kalau merawan tren ya. Selama trennya masih bagus, kalau Anda average down mungkin masih oke ya, mungkin. Tapi kalau trennya masih sudah dikonfirmasi downtrend kemudian masih lanjut downtrend Anda tetap buy lagi average down itu namanya sesat ya seperti itu. Jadi upayakan jangan average down. Kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Mungkin seperti ini. Pak Sunar saya beli di 95, turun saya average down lagi, turun saya average down lagi, turun saya average down lagi. Sekarang lo naik Pak Sunar
balik lagi ke atas. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya balik lagi bertanya. Kalau misalnya Anda belinya 95, turun di bayar 89 Anda jual, ya kena stop loss ya. Karena garisnya sudah saya bantu gambarkan juga, ya kan? Apalagi kalau Anda lihat sendiri, ini kan berusaha naik dari area support sebelumnya di sini 91, ya kan? Dia bertahan terus, kok tiba-tiba dia gagal bertahan di atas 91, dicoba lagi kedua kalinya di sini atau ketiga kalinya kalau kita hitung dari yang di sini ya. Gagal dia turun lagi, ya kan Anda bisa buyback di bawah. Ya ketika dia sudah naik lagi ke atas MA20-nya di sini. Kalau kita perhatikan MA20-nya kalau melandai sudah mulai naik ke atas, Anda bisa buyback di 82. Jadi Anda mendapat cashback-nya daripada Anda average terus. Ya kan seperti itu. Iya kalau naik ngomongnya gampang. Semua itu kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Semua orang langsung pamer di mana-mana. Coba kalau Anda belinya di sini 86 atau belinya di 82 lah, Anda testing area ininya. Waktu Anda beli pasti Anda nggak mau pamer kemana-mana. Kenapa? Karena kalau Anda pamerkan nanti turun lagi, Anda pasti dikatain, oh saham downtrend, apalagi strong downtrend Anda beli. Ya itulah akibatnya kalau beli sama downtrend ya, seperti itu. Ya kalau sudah naik sih gampang ya. Jadi intinya kadang-kadang kita itu tunggu konfirmasi, itu kata kuncinya. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Indi. Indi juga masih bagus, uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di bawah maaf, harga sahamnya masih di atasnya MA20 sampai Sleolida ya, seperti itu ya. Jadi MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, ini masih bagus. Kalau dia naik ke atas 1555, kita boleh tambah lagi average up. Target price berikutnya 1625 dan 1795. Itu untuk Indi. Ya, afternya masih cukup bagus dan menarik. Lebih cukup. Berikutnya untuk ADMR. Ini sudah cukup ya, sudah saya bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 sama aja ya, jadi nggak usah terlalu banyak. Untuk sektor IDX Energy untuk 26 sampai dengan 30 Agustus 2024. Jadi masih cukup menarik ya. Anda tinggal pilih aja yang mana. Nggak semuanya yang up, yang di atas ya seperti itu ya. Ada yang di tengah-tengah lagi koreksi, ada yang di bawah, ada yang masih downtrend juga, masih belum buy ya. Anda tunggu rebound atau mantul ke atas. Seperti contohnya Akra masih downtrend ini jangka pendeknya yang jadi belinya di atas, atau TCPI tadi sudah saya sebutkan ya. Yang lain-lainnya ya uptrendnya masih kuat ya, Adaro, Pegas ya gitu ya. Kemudian yang di tengah-tengahnya mungkin ITMG ya, seperti itu ya. Bumi masih jauh, masih oke ya. Indi juga di tengah-tengahnya masih belum naik tinggi juga ya. Ya seperti itu ya. Jadi Anda tinggal pilih aja yang mana. Mudah-mudahan sukses. Seperti biasanya, izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.